kalau andaikan Ustaz, saya kalau diandaikan di antara tiga ini, saya jemaah tetap ya. Jadi ada jemaah yang pengurus, ada jemaah yang tetap, dan ada jemaah yang transit. Uh, Mungkin sedikit perkenalan, nama saya Muhammad Aulia. Kawan-kawan, ustaz-ustaz juga memanggil saya Aulia. Memang saya ketika 2021 kembali ke Aceh itu memang agak terkejut, Ustaz. Karena memang terjadi sebuah perubahan yang drastis, tapi perubahannya bukan positif, Ustaz, terhadap situasi anak-anak muda kita. Perubahannya itu negatif, ya. Khususnya satu hal yang saya lihat itu dalam mereka mengambil kebiasaan tidur. Ini saya harus akui, ini menjadi satu kebiasaan yang sepertinya tidak ada orang yang mencoba untuk menggaungkannya. Karena terkadang ketika saya melihat kebiasaan-kebiasaan budaya lain, ya, para asatidz semua itu berusaha mendekatkan diri pada antum-antum semua. Semoga saya bisa diterima, insyaAllah, dan kita berdoa semoga GPS terus berkembang, bergairah kembali dalam 2 minggu ini, dan apa yang kita lakukan bisa berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pikir itu saja dari saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hidup kita di dunia ini untuk sampai jam 12 ya. Itu salah satu hidup yang kita kata di beliau yang kita kenapa yang buat betul nanti ada faktor keinginan kebangsaan tertentu, tapi ada ini faktor apa istilahnya faktor fisika itu ya hidup terus. Saya kira itu aja kampanye masalah penggunaan kata-kata dan sebagainya itu ya kita jaga. Berbicara siapa yang sekarang ada kemunduran, itu kemunduran kalau kita perhatikan di Banda Aceh ini ada 1000 warung kopi. Nah, 1000 warung kopi ini yang kemundurannya adalah ke pemuda-pemudi. Coba perhatikan, perempuan sudah berani pulang jam 3 malam. Sudah berani duduk keluar jam 12. Dan ini banyak, misalnya kalau kita bahas mengenai kegiatan hal-hal yang tidak positif banyak. Nah, saya dan kawan-kawan memperhatikan ada semacam kurang pedulinya saling tegur menegur. Artinya apa? Baik dari kalangan orang tua atau akademisi atau anak-anak muda tidak berani lagi untuk negur. Dulu kalau ada perempuan duduk di warung kopi nggak berani negur. Ini kenapa harus duduk sampai jam 9? Jadi saking amannya kota Banda Aceh disalahgunakan. Data dari Foresta Banda Aceh, di Banda Aceh dan Aceh itu nggak ada begal. Yang kemarin-kemarin terjadi itu bukan begal. Itu hanya semacam tawuran antara siswa. Jadi itu bukan begal, nggak ada di Aceh begal. Jadi karena saking amannya, jadi perempuan remaja-remaja mensalahgunakan keamanan ini. Nikmat aman di Aceh ini disalahgunakan dengan berkeliaran sampai pagi. Nah, habis itu ada lagi budaya, kalau misalnya ada akademisi kampus di sini, bisalah disampaikan bahwa budaya memakai celana pendek di muka umum. Ya harus saling tegur, kalau nggak ditegur, jadi seolah-olah ini pembenaran di dalam wilayah syariah. Kalau tidak ditegur, saling memperingati, maka pergeseran ini akan terjadi. Dan ini pun kota Banda Aceh akan
perubahan nanti pada saat siapa Banda Aceh satu yang akan memimpin. Kalau masalah ini tidak dipedulikan, maka Banda Aceh akan bergeser ke seperti kota-kota besar Jakarta dan Medan. Transaksi di warung kopi itu macam-macam. Yang sudah terjadi adalah transaksi, misalnya kalau ada saudara-saudara, ada mahasiswa, ada adik-adik, boleh ditegur. Ini kebanyakan yang bermasalah. Kita ini kayak kawan-kawan semua ini tamu dari luar semua, dari daerah. Itu rata-rata anak kita di daerah yang bermain di sini, yang pulang jam 3 malam. Serius, kenapa? Kenapa mereka bisa pergi? Karena mereka di luar pantauan orang tua. Orang tua dia nggak tahu. Dia duduk keluar jam 3 malam, pakai celana pendek, naik motor seperti rasa suami, malah melebihi. Nggak ada yang tegur. Jadi budaya-budaya itu akan bergeser apabila kalangan masyarakat sudah ada pemikiran haid tegurnya, kawan saudara dulu. Nah itu bahaya kali. Kalau saya, pribadi saya menanam kalau saya tegur orang, kalau paling dipukul saya berdarah, nggak akan mati. Dan alhamdulillah saya kalau lewat di pinggir Krung Lamnyong itu ada tempat yang memang tempat berkumpul muda-mudi bermesraan, nggak ada yang berani tegur. Orang lewat banyak kali masyarakat. Tapi kalau saya langsung, saya hidupin lampu, saya gas. Sendiri saya datang. Dan istri saya sempat takut, bang, benijak kenapa ya ada kok ipoh dan ada urusan ipoh, kalau ipoh paling luka. Nyoy imulor rame-rame lokung, mak ida lawa lokung, kan menang. Jadi geram kita pada saat lewat, kadang-kadang saya mikir kalau lewat situ biar hati saya nggak geram, saya lewat lain aja. Karena marah kita lihat gitu. Karena budaya-budaya anak muda ini, kalau kita tidak menegur, itu menjadi pembenaran buat mereka. Mesra-mesra di depan di warung kopi duduk mesra, nggak ada yang negur. Lama bergeser waktu, ini sebuah pembenaran. Orang tua nggak negur, hai, pegang mengadu, kau tempat mesra nih. Kalau duduk no masukan. Dan saya memang ada saran, itu kebijakan dari syariat menempel di setiap warung kopi, dilarang bermesraan, sopan. Karena ini akan terjadi pergeseran nih. Kita warung kopi transaksi semua sekarang di warung kopi semua. Apapun namanya. Jadi harapan saya dari kalangan majelis, kalangan akademisi, dan semua ruang lingkup masyarakat tidak ada berpikir seolah-olah mengabaikan saling tegur menegur. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kawan yang bisa menyampaikan tentang gejala sosial yang ada di Banda Aceh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah gejala-gejala mahasiswa yang sekarang duduk dari pagi ke pagi. Habis itu pergeseran makna syariat, ya kan? Makna syariat, pergeseran makna syariat. Transaksi BO di warung kopi, mahasiswa sudah berani cari uang sampingan dengan hal-hal yang kayak gitu. Itu bukan jadi hal yang tutup lagi, udah biasa tuh informasinya. Jadi karena saya mungkin setelah saya masih pengajar biasa, kelas rektor masih agak kurang nyaman saya ngomong, Pak, tolong ngomong pada saat acara wisuda. Ini kebanyakan yang Banda Aceh yang dikira yang terjadinya pergeseran ini banyak mahasiswa. Kenapa nggak negur dulu untuk ibadah? Pakai ludung kan galak-galak itu. Kalau orang kopi itu tempat rame itu loh. Ya, saya negur bukan marah. Jadi saya tegur, saya baik, jangan malu. Drone yang duduk ini, anda layak pakai lupan itu dia duduk belum kamar. Tapi ini itu status mahasiswa. Oh mahasiswa. Pak kampung dari luar. Ya menanglah Islam. Jadi memang adik-adik kita yang dari luar lebih berani dia berinteraksi di sini secara bebas dibandingkan orang Banda Aceh yang orang tua dia ada di sini.
Jadi saya sarankan untuk pengurus GPS coba audiensi dengan rektor untuk GPS masuk kampus. Izin menambahkan, Ya, Gimana Pak? Ini juga tawaran dari Kak Jono ke Kementerian. Kita solusi konflik juga. Ini juga tawaran dari